Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kembali. Ini adalah algoritma isPrima yang diimplementasikan dengan menggunakan strategi brute force. Fungsi ini fungsinya untuk menguji apakah sebuah bilangan yang jadi input itu adalah bilangan prima atau bukan gitu ya. Jadi kalau di sini bilangannya n ya. Jadi n di sini bukan jumlah elemen ya. Biasanya kan kalau yang sebelum-sebelumnya tuh n itu selalu jumlah elemen dalam sebuah array gitu. Nah kalau ini n ini satu buah bilangan bulat. N ini akan dicek dia bilangan prima bukan sih gitu ya. Oke. Nah kalau ditanya input size-nya, ini saya sudah sempat menjelaskan di kelas bahwa ini agak berbeda input size-nya dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita melihatnya dari besarnya angka itu gitu, besarnya bilangan itu. Karena makin besar bilangan yang jadi input, maka harusnya dia direpresentasikannya di dalam komputer juga akan bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan bilangan tersebut itu akan semakin panjang gitu ya. Jadi input size-nya ya sepanjang bit yang merepresentasikan n tersebut gitu kira-kira ya. Nah kemudian di sini ya di algoritmanya ada dua buah variabel gitu. Yang pertama adalah k. K ini biasanya kita pakai buat counter ya. Nah ini ya buat counter gitu, startnya mulainya dari 2 kemudian berakhir di karena kurang sama dengan berarti berakhir di n-1 gitu ya. Jadi harusnya dari situ tuh udah kebayang, oh ya nanti pasti kalau saya disuruh nyari Cn itu saya pasti bikin sigma yang k-nya mulai dari 2 kemudian hingga n-1 gitu ya. Nah, kemudian ada satu variabel lagi. Ini tipenya boolean gitu ya. Jadi cuma bisa berisi true atau false. Dan pertama kali disetel true gitu. Nah, si boolean inilah, si variabel test inilah yang akan dikembalikan oleh fungsi kalau misalnya isinya true artinya n-nya bilangan prima, kalau misalnya false berarti n-nya bukan bilangan prima. Nah, ngeceknya gimana? Oh iya, untuk dapat memahami algoritma ini tentu saja kita harus memahami kapan sebuah bilangan itu disebut sebagai bilangan prima gitu kan ya. Jadi kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu atau bilangan itu sendiri kan gitu ya. Jadi dengan kata lain saya bisa bilang bahwa faktor dari bilangan prima itu cuma ada dua. Satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya bilangan 5 gitu ya. 5 itu berarti kan faktornya dia hanya ada 1 dan 5 gitu. Karena dia hanya bisa gini aja gitu ya. Tidak ada lagi yang bisa membagi si 5 ini. Oke. Jadi semua bilangan prima itu faktornya hanya ada 2 gitu ya. Kecuali kalau misalnya angka bilangan 1 mau dianggap sebagai bilangan prima itu ya berarti cuma 1 aja faktornya gitu ya. Oke. Sementara sisanya ada 2. Sementara kalau yang bukan bilangan prima itu pasti faktornya akan lebih dari 2. Misalnya 6 gitu kan. 6 itu kan berarti faktornya ada 2, ada 1, kemudian ada 2, kemudian nanti ada 3 gitu kan ya. Jadi ini 1 kali 6, kemudian 2 kali 3 ya. Jadinya ada 4, Jadi ada 1, ada 6, ada 2, ada 3 gitu ya. Yang sisanya kan ini kan kebalikannya aja gitu ya. Kalau kita mau tulis semua. Ya, tapi sebenarnya faktornya hanya ada 4 ini aja gitu. Kalau ini kan hanya ada 2. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini solusinya sebenarnya cukup naif gitu ya. Jadi caranya adalah bilangan input tadi dibagi dengan semua semua faktornya gitu. Ya, tapi bukan hanya semua faktor ya sebenarnya karena ini kan majunya kalau kalian lihat ini satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya angka 5 ya, dia berarti pertama kali dibagi dengan 2 gitu karena k-nya mulainya dari 2 ya. Jadi dibagi dengan 2, lihat ada sisanya nggak kalau dibagi dengan 2? Terus dibagi dengan 3, dibagi dengan 4 gitu. Karena kan n-nya 5 ya. Dan dia jalan sampai n-1. Jadi ini kira-kira algoritmanya ya. Kalau n-nya sama dengan 5, berarti pertama kali dicek apakah 5 mod 2 itu sama dengan 0. Oh enggak, kalau enggak cek lagi apakah 5 mod 3 sama dengan 0. Oh enggak, kalau enggak maka dicek lagi apakah 5 mod 4 sama dengan 0. Kemudian kalau enggak juga k-nya jadi 5 dan dia tidak akan bisa masuk ke while gitu. Karena kan dia hanya boleh sampai n-1 ya. Kalau n-nya 5 berarti kan n-1-nya 4 gitu. Oke.
Jadi untuk bilangan 5 dia 3 kali dievaluasi di sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di tengah jalan ini ketika dia di mode-mode seperti ini, kemudian true gitu ya, ada yang true, maka nanti si tesnya ini, true itu artinya kan dia habis ya. Kalau habis itu kan berarti apa? Kalau habis kan artinya ada bilangan lain yang habis membagi N tadi. Kalau sampai ada bilangan lain kecuali 1 dan dirinya sendiri dari si N itu sendiri, maka gitu ya, kalau sampai di sini ada yang sama dengan 0 gitu ya, ketika di modulus, artinya sisanya tidak ada sisanya gitu ya, habis, maka berarti dia bukan bilangan prima kan? Karena, oh berarti dia misalnya habis dibagi 3 gitu. Oh berarti 1, 3, 5 ya, berarti lebih dari 2 kan ya faktornya. Berarti dia bukan bilangan prima, kira-kira seperti itu. Ya, kalau misalnya di tengah jalan tadi yang di loop itu ternyata ada yang true gitu ya, maka dia akan masuk ke dalam if kan, dan dia akan menyetel tesnya menjadi false. Ketika tesnya di tengah jalan menjadi false, maka dia tidak akan bisa looping lagi, karena syarat loopingnya ada 2 gitu. Ya, selama dia kurang dari sama dengan N-1 sampai 4 ini, atau ketika tesnya bernilai true gitu, baru dia boleh while gitu ya. Jadi kalau false, langsung keluar dari while. Begitu. Udah ya, gitu aja sebenarnya. Nah, kemudian kalau ditanya saya ini sebenarnya ada di slide pun ada cara yang lebih ringkasnya gitu. Masih pakai brute force, tapi kita lihat secara matematika, oh ini sebenarnya bisa lebih dikecilin nih, nggak usah semuanya diuji gitu ya. Tapi itu nanti aja. Sekarang kita pakai yang ini dulu, kemudian kita hitung, kita tentukan dulu yang mana basic operation-nya. Di sini sebenarnya cukup mudah gitu ya untuk menentukan basic operation-nya, karena nggak ada pilihan lain sebenarnya. Ya jadi pasti perbandingan nih basic operation-nya ya, yang N mod K ini gitu. Kalau kan ini juga sama nih Bu, sama banyaknya gitu ya yang increment K ini gitu ya. Tapi sekali lagi K sama dengan K plus 1 itu sebenarnya hanya hanya alat bantu untuk kita melakukan counter gitu ya, menghitung, tapi tidak berhubungan langsung dengan maksud dari si fungsi is primanya. Jadi istilahnya kalau misalnya saya tahu misalnya basic operation dari fungsi ini K sama dengan K plus 1 gitu. Maka saya tidak bisa menebak itu tuh fungsi apa gitu, karena K sama dengan K plus 1 itu bisa ada di fungsi is prima, bisa ada di fungsi yang lain-lainnya juga gitu ya. Jadi lebih cocok kalau basic operation-nya adalah yang perbandingan kalau N mod K sama dengan 0 gitu ya. Nah itu lebih menggambarkan si fungsinya itu ngapain sih gitu ya. Oke, jadi basic operation-nya adalah perbandingan, comparison ya, perbandingan. Nah sekarang yang ditanya adalah berapa kali perbandingan ini dijalankan selama algoritma ini running gitu ya. Nah tadi kan sudah kebayang nih ya, kan pakai while gitu ya. Startnya while-nya mulai dari 2 sampai N-1. Nah perbandingannya dalam satu kali iterasi itu dikerjakannya hanya satu kali kan ya. Jadi ini pakai rumus yang dasar sekali ya, yaitu yang upper dikurangi lower ditambah dengan 1. Uppernya kan N-1, kemudian lowernya 2, kemudian ditambah dengan 1 gitu ya. Gitu ya. Jadi N-2 dikurangi dengan N-1 dikurangi dengan 2 ditambah dengan 1. Ininya hilang kan ya. Jadi hasilnya adalah CN-nya N-2 ya. Kalau N-2 ini berarti kelas efisiensinya adalah kita ambil yang order terbesar, jadi kelas efisiensinya linear. Kemudian ini adalah elemen dari big theta karena linear ya, big theta N. Ya, nanti tinggal dibuktikan dengan cara mencari C1, C2, dan N0-nya seperti biasa. Oke, tadi kan katanya, oh ini nih sebenarnya bisa nih kalau dilihat secara matematika nih bisa dipangkas nih iterasinya. Nah, dipangkas iterasinya gimana caranya? Jadi gini, ini kan sebenarnya seperti kalian tahu ya, ketika saya bagi dengan 1 gitu ya, ini nggak dibagi dengan 1 ya, sorry. Ini kalau algoritmanya mulainya dari 2 ya. Misalnya ini 6. Ketika ini kan sebenarnya 2 dikali 3
terus nanti 3 dikali 2 gitu kan ya. Sementara yang satunya 1 dikali 6-nya tidak dievaluasi karena kan ini adalah 1 sama 6 ini pasti bisa membagi si 6 itu. Jadi yang dievaluasi itu hanya ini gitu. Nah, kalau dilihat ini kan sebenarnya ketika saya bagi 2 gitu ya, salah satu faktornya 2, itu kan sebenarnya saya langsung dapat 3 gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya di sini udah lolos, kan pasti saya tidak perlu mengevaluasi yang bawahnya lagi kan ya sebenarnya. Ya nggak? Karena kalau 6 dibagi 2, itu kan saya dapat 3, dan kalau dibagi 3 kan saya dapat 2. Jadi itu saya sebenarnya udah dapat, ketika saya bagi 2 tuh saya udah dapat 2 faktornya gitu. 2 sama 3 udah faktornya itu doang gitu. Ya. Di luar 1 sama 6 ya maksudnya ya. Misalnya kita ambil angka yang lebih besar deh. 9 aja ya. Kan si satunya enggak sama 9-nya enggak gitu ya. Kita mulai dari 2. 2 kan enggak gitu ya. Kemudian 3. 3 kali 3. Gitu ya. Terus udah ya, ini kalau ini cuma 3 kali 3 aja bahkan. Tapi ketika dites kan ini sebenarnya 2 dikali sesuatu, terus 3, terus ini 4, terus 5, terus 6, terus 7, terus 8 gitu kan ya. Sebenarnya kan di algoritma ini kan dia membaginya loopnya segitu gitu. Tapi pas sampai sini sebenarnya dia udah selesai gitu ya. Gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa melihatnya seperti ini. N itu kan pasti faktor dari sesuatu. Iya enggak? Iya ya. Jadi N itu kan pasti faktor dari sesuatu. Misalnya ini 6 itu faktor dari 2 sama 3, 3 sama 2 gitu ya. Nah, di lain kita selain ini kita juga bisa bilang bahwa gini. Gitu kan ya? Kan enggak? Ya, akar N kali akar N itu kan isinya N. Ini kalau misalnya kiri sama kanannya sama. Dalam kasus ini misalnya yang kayak 9 ini kan kiri sama kanannya sama tuh. Jadi sama-sama akar N. Tapi dimanapun kemungkinannya kalian lihat, misalnya 6 kan 2 kali 3, 3 kali 2, yang ini 3 kali 3, mungkin kalau 10 kan berarti berapa 2 kali 5 gitu ya, 5 kali 2. Berapapun nilainya si A atau si B ini, ya pasti tidak akan, gimana ya, pasti salah satunya tidak akan melebihi akar N gitu. Ya, jadi nilai A-nya itu pasti kurang dari sama dengan akar N gitu. Pasti salah satunya. Ya entah A entah B gitu ya. Entah A entah B, pokoknya salah satunya, ini bukan A sama B ya soalnya. Jadi kalau A-nya kurang sama dengan akar N, ya berarti B-nya pasti lebih dari sama dengan akar N. Kalau misalnya B-nya yang kurang dari sama dengan akar N, pasti A-nya akan lebih dari sama dengan akar N. Kan gitu ya. Pasti begitu nggak sih? Coba aja yang 6 gitu ya. Kalau 6 itu soalnya bukan akar sih ya. Berapa yang ini ya, yang selain abis 9 itu kan 4, 16. Coba 16 ya. Kita coba 16. Karena dia bisa dibagi 2 dan dia bisa dibagi 4. Jadi 16 ya. Satunya kan nggak usah ya, berarti 2. Ini kan bisa 2 dikali 8. Terus 3 dia nggak bisa gitu ya. Tapi ada 4 dikali 4 gitu ya. Kemudian ada 8 dikali 2. Kan gini ya. Yang 1 sama 16-nya tidak dimasukkan gitu ya. Nah, kayak begini, seperti ini nih, kan kalian bisa lihat nih. Kalau misalnya ini A, kemudian ini adalah B gitu ya. Pasti salah satunya kurang dari sama dengan akar M. Salah satunya, salah satu faktor yang entah itu A, entah itu B. Iya enggak? Kalau di dalam kasus ini ya, yang kurang dari sama dengan N yang mana? Yang ini kan. Kurang sama dengan akar N maksudnya. Karena akar N-nya kan 4. Iya enggak? Dalam kasus yang ini, itu yang ini gitu. Sementara kalau yang ini ya dia masuk ke yang bagian sama dengannya ini gitu. Karena sama kiri sama. Pokoknya intinya adalah kalau saya punya N, maka salah satu faktor dari N itu pasti kurang dari sama dengan akar N gitu. Nah, kalau misalnya saya bagi dengan nilai yang cukup sampai kurang sama dengan N, saya baginya segini aja gitu ya. Itu sebenarnya saya udah langsung dapat semua faktornya gitu. Kebayang nggak? Jadi loopnya ya, kan ini kalau misalnya pakai algoritma yang atas, kalau 16 itu kan saya
seolah-olah bikin loopnya itu sampai N-2 kan ya. Sampai N-1, sorry. Jadi N-2 kali. Seolah-olah kan gitu. Jadi seolah-olah tuh loopnya tuh kayak gini. 2 dikali, 2 di, sorry, 16. Jadi 16 mod 2. Gitu kan ya ditanya ya. Terus 16 mod 3, 4, 5, 6. Terus berarti sampai 15 gitu kan ya. Karena kan sampai N-1. Kesannya kan begitu. Padahal algoritma itu ya, itu tuh nggak akan mungkin jalan sampai bawah gitu loh. Dia pasti hanya jalan, kalau misalnya dia bukan bilangan prima ya, kalau misalnya dia bukan bilangan prima, itu sebenarnya cukup kita hanya mencari sampai akar N-nya aja gitu. Dalam kasus ini yang 16 itu cukup sampai, bukan cukup, algoritmanya tuh pasti jalan hanya sampai akar N. Karena ketika dia sampai di maksimal di akar N itu, dia pasti akan keluar gitu. Dia nggak akan ke bawah gitu. Bahkan dalam kasus si 16 ini, dia ketika di mod dengan 2, dia langsung keluar gitu. Ya. Tapi ada bilangan-bilangan lain yang dia harus nyarinya maksimal ya itu sampai akar N itu gitu. Kalian bisa coba lah pakai angka yang lain gitu. Ya, contohnya ya tadi 9 gitu ya. 9 itu kan dia akan dicobanya sampai akar N. Iya nggak? Karena kan 9 itu kan pertamanya dicobanya dibagi dengan 2, dimod dengan 2, kemudian dimod dengan 3 gitu. Nah, ini kan akar N-nya. Nah, akar N-nya inilah yang membatasi. Terus udah dia pasti loop-nya udah berhenti itu sampai akar 3. Karena ketika akar 3 dia dimod ya udah langsung 0 gitu. Langsung tidak bersisa gitu. Jadi langsung true. Kebayang nggak? Ya. Jadi maksud saya itu gini, kalau lihat di loop-nya ya, di algoritma tadi itu kan kesannya tadi jalannya loop-nya tuh sampai N-1 kali kan ya. Karena tadi kan dari 2 sampai N-2 itu kan tadi kita udah hitung N-1. Tapi dalam kenyataannya gitu ya, dia tuh nggak pernah sampai N-1 gitu loh. Dia itu kalau misalnya dia bukan bilangan prima, dia itu pasti hanya jalannya tuh cuma sampai akar N aja gitu loh. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya bilangan prima gimana? Ya, kalau bilangan prima ya dia sama, cukup sampai akar N-nya aja dia udah selesai harusnya gitu. Jadi misalnya berapa ya yang bilangan? Ini deh 9 itu yang deket-deket 7 lah ya. 7 itu kan deket-deket 9 lah ya. Kan akarnya 2, berapa gitu pasti. Nah si 7 ini kan tadi ya kalau misalnya di loop sama yang tadi itu kan berarti kan dia dites apakah dia mod 2 gitu kan ya? Enggak gitu ya. Nah kemudian 7-nya akan dites lagi dengan mod 3 gitu kan ya. Ini enggak, ini sebenarnya enggak akan cukup ketika dia di mod 2 ternyata hasilnya bukan 0, tidak habis, itu sebenarnya saya sudah bisa menyimpulkan bahwa dia adalah bilangan prima gitu. Kali ini udah nggak mungkin lagi nih gitu, di atas itu udah nggak akan ada lagi gitu nilainya gitu. Karena tadi ketika dibagi dengan 2 itu pasti ini ada hasil yang lebih besar dari akar N-nya gitu. Jadi sama aja gitu loh. Nanti kalau misalnya kan ini pasti ada angkanya ya kalau ini dibagi sama 2. Jadi kalau dia di mod 2 itu tidak habis nilainya, pasti dia di mod dengan yang satunya ini, pasangannya ini juga pasti nggak akan habis gitu. Susah ya? Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya gitu ya. Tapi intinya salah satu dari faktornya itu pasti kurang dari sama dengan akar N gitu ya. Jadi kalau sampai memang dia itu bukan bilangan prima, pasti sebelum atau pas di akar N itu dia pasti udah false dulu gitu. Udah true, jadi terus tesnya di setel jadi false gitu maksudnya. Jadi sebenarnya algoritma yang ini tidak akan pernah jalan melewati itu. Atau gini, kalau kalian mau ngetes ya, kalian sebenarnya bisa ngetes ini ya kalian buatlah di sini algoritmanya pakai bahasa apa lah gitu ya, ditulis pakai bahasa apa. Nah kemudian kalian print K-nya.
dicetak K-nya di mana ya? Bisa di sini lah, di sini, bisa di sini gitu. Dicetak, di print gitu ya, print K-nya. Print K-nya. Nah, kalian bisa lihat bahwa kalau untuk bilangan-bilangan yang bukan prima, itu dia tidak akan pernah, K-nya itu tidak akan pernah sampai mentok ke N-1 gitu. Pasti dia akan berhenti di sebelum atau pas di akar N. Cobain aja gitu ya. Dia tidak akan pernah melebihi si akar N itu. Itu kan kalau bukan bilangan prima, Bu. Kalau bilangan prima gimana? Nah, kalau bilangan prima tuh dia bisa jadinya dia bisa mengadopsi itu juga gitu. Karena harusnya dia juga kalau misalnya sampai maksimal akar N itu dia belum tidak habis, tidak ada yang bisa habis membagi si bilangan tersebut, maka setelah akar N juga nggak bakalan ada gitu. Sama aja, soalnya itu kan cuma bolak-balik aja. Oke, saya tidak tahu apakah penjelasannya membuat mengerti atau tambah bingung gitu ya. Ya, jadi kalau di slide ini saya mencoba menjelaskan kenapa di slide itu ada satu lagi algoritma isprima yang lebih yang lebih menggambarkan apa yang terjadi sesungguhnya gitu ya. Dan jadinya lebih menghemat. Kalau misalnya ternyata bilangan itu adalah bilangan prima, itu dia mengganti mengganti batas yang K kurang sama dengan N-1-nya itu dengan K jadinya kurang sama dengan akar N gitu. Ya. Mungkin ketika kalian lihat itu, kalian mungkin bertanya-tanya gitu, kenapa gitu. Nah, penjelasan yang bisa saya berikan hanya seperti itu. Coba tolong dieksplor sendiri mungkin ya kalau misalnya belum terlalu ngerti. Nanti kita bisa bahas lagi kalau misalnya masih benar-benar blank gitu ya. Oke? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.